Saya akan share screen lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita memerlukan 3N koordinat untuk menggambarkan sistem. Nah, artinya contoh seperti ini ya. Kalau kita punya dua partikel saja, misalnya minimum untuk dua partikel saja. Kalau satu ya tiga berarti. Tetapi kalau dua partikel, otomatis kita di sini sudah punya 3 kali 2, 6 koordinat. Kalau kita punya 3 partikel, koordinatnya ada berapa? 3 kali 3, 9. Atau coba kita lihat di sini, kita uji, kalau partikelnya cuma 1, berarti 1 dikali 3, berarti koordinatnya 3, benar ya. Nah, pernyataan 3N ini sangat beralasan, karena jika partikelnya 1, kita ujikan koordinatnya ada 3, ya benar. Artinya satu titik itu minimal koordinatnya, sebetulnya bukan minimal. Saya tidak mengatakan minimal atau maksimal di sini, karena nanti tergantung kondisinya ya. Artinya satu partikel itu dapat diekspresikan oleh 3 koordinat. Misalnya suatu benda yang terletak di sumbu kartesian itu dapat kita nyatakan dalam X, Y, Z ya. Terserah dalam koordinat silinder ataupun dalam koordinat bola. Kalau dia 2 koordinat, 6, begitu seterusnya, artinya koordinat sistem ini sangat banyak jadinya. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan? Maka kita harus menemukan, jadi kita harus menemukan jumlah minimum koordinat. Jumlah minimum koordinat. Ya. Jumlah minimum koordinat yang diperlukan untuk menggambarkan sistem mekanik tersebut. Nah, artinya dengan jumlah koordinat yang minimum itu, esensi dari kita, esensi fisis kita menyatakan, mengekspresikan suatu sistem mekanik itu tidak berkurang ya, dibandingkan dengan menggunakan koordinat yang banyak itu. Nah, ada koordinat minimumnya. Nah, jadi koordinat minimum ini, sebentar. Nah, kita nyatakan sebagai, saya lanjutkan di sini. Jadi minimum jumlah koordinat itu dinyatakan dengan N ya, minimum jumlah koordinat. Nah, apa makna fisisnya? Makna fisisnya adalah di sini kita lihat bagaimana hubungan N ini dengan 3N tadi. Hubungannya adalah dengan menganggap sejumlah atau jumlah, saya buat konstanta baru di sini ya, dengan menganggap jumlah persamaan, jumlah persamaan dalam kurung M kecil ya, jumlah persamaan yang menjelaskan constraint, dengan menganggap jumlah persamaan M menjelaskan constraint. Kenapa kita perlu tahu nilai M ini? Karena M ini menjelaskan constraint atau menjelaskan syarat. Kalau kita bahasa matematikanya, ketika kita belajar kalkulus atau belajar matematika fisika atau fisika matematik, ini kita sebut juga sebagai syarat batas ya, yang membatasi kita batasi atau kita
paksa dia pada keadaan tersebut ya. Nah, sehingga kita harus tahu berapa jumlah persamaan yang menjelaskan constraint. Contoh, ekspresi pertama menyatakan bahwa gerak yang berlawanan dengan sumbu Y negatif, nah itu nilainya sama dengan 0. Contoh, itu termasuk contoh bentuk persamaan constraint yang dapat kita nyatakan dalam matematika. Seperti itu. Kemudian ekspresi kedua, misalkan persamaan matematis yang membuat gerak bendanya searah ke X negatif, itu juga sama dengan 0 misalnya. Nah, itu boleh juga. Artinya kita menyatakan suatu batasan, suatu constraint yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Nah, sehingga jika kita sudah tahu jumlah persamaan yang menjelaskan constraint ini, maka jumlah minimum koordinat dapat kita tentukan dengan konstanta 3n dikurang m. Nah, inilah jumlah minimum koordinatnya. Jumlah minimum koordinat sistem. Nah, jadi n ini juga kita sebut sebagai derajat kebebasan daripada sistemnya. Kan jumlah minimum koordinat. Koordinat itu kan derajat kebebasannya. Derajat kebebasan suatu partikel itu dapat bergerak. Contoh, minimum koordinatnya misalkan 2, X, Y. Artinya apa? Partikel tersebut bebas bergerak di dalam ruang X, Y. Tetapi tidak di dalam Z. Karena dia hanya bebas bergerak di dalam 2 itu saja. Semoga bisa kita pahami ini ya. Degree of freedom ya, atau derajat kebebasan sistem. Ini. Semoga sampai di sini tidak ada masalah. Kalau ada masalah nanti bisa kita diskusikan sama-sama ya. Jadi di sini derajat kebebasan ini ya tidak masalah, terserah mau dia dalam koordinat rektangular, silindrikal, kartesian, atau kurva linier ya, koordinat ya, terserah. Yang jelas dia menyatakan derajat kebebasan ruang dari partikel untuk bergerak tersebut. Nah, jadi di sini saya ingin menulis pertama kali mendefinisikan, di sini didefinisikan general koordinat yang ingin kita tentukan tadi. Generalized koordinat. Nah, diberikan pada suatu set atau series ya. Suatu set atau series. Nah, yang secara komplit atau lengkap dapat menjelaskan konfigurasi daripada suatu sistem. Konfigurasi dari suatu sistem. Ini lagi-lagi kita sebut sebagai constraint. Constraint juga menggambarkan konfigurasi dari suatu sistem. Jadi di sini kita tulis Q1, saya buat di sini Q1, Q2, Q3, sampai dengan Qn. Nah, di mana saya ambil di sini QK atau QK ya. QK ini boleh saja K-nya
nanti sama dengan 1,2,3 sampai dengan N ya. Nah, apa hubungannya? Jadi N ini sekarang adalah N jumlah derajat kebebasan dari suatu sistem atau jumlah minimum koordinat dari suatu sistem. Artinya apa? Artinya sekarang Q1 adalah koordinat, Q2 juga merupakan koordinat, Q3 juga merupakan koordinat, atau QK ini sekarang adalah koordinat. Nah, koordinat yang kita sebut juga sebagai koordinat umum di sini. Koordinat umum. Nah, lalu apa yang bisa kita nyatakan di sini? Nah, tetapi koordinat umum di sini, QK di sini, yang dinyatakan dalam N, di mana K tadi nilainya sama dengan 1,2 sampai N. Nah, lagi-lagi N ini tidak dibatasi oleh constraint. Jadi tidak dibatasi oleh constraint. Tidak dibatasi oleh constraint. Artinya apa? Kalau sistemnya itu bertambah, ya bisa saja nilai N ini bertambah. N ini kan adalah derajat kebebasan ya, atau ujung-ujungnya adalah constraint ya. Artinya ini dia tidak membatasi jumlah koordinat umum ini. Artinya koordinat umum ini boleh bertambah jika contohnya jumlah partikelnya bertambah, otomatis 3N-nya akan bertambah nilainya, dan nilai N ini akan bertambah. Sebelumnya 3 ya bisa saja menjadi 6, kalau N-nya 2, sebelumnya 1 menjadi 2. Nah, artinya N tidak membatasi, QK tidak dibatasi oleh constraint-nya. Seperti itu. Tetapi saya ulangi pernyataan saya yang tadi, apa manfaat constraint? Manfaat constraint adalah untuk menentukan degree of freedom dari suatu sistem. Sekarang kita lihat, jadi di sini dinyatakan, nah ini penting ya, untuk menambah pemahaman kita terhadap holonomik dan non-holonomik constraint. Jadi pernyataan yang pertama, jika koordinat dapat berubah, terhadap yang lain dalam kurung tidak saling mempengaruhi. Nah, ini saya rubah jumlah. Jika koordinat dapat berubah terhadap yang lain, di mana perubahannya itu tidak dipengaruhi oleh koordinat yang lain. Contoh seperti ini ya. Contoh X, Y, Z. Misalkan nilai X ini berubah, dan nilai X ini berubah bukanlah fungsi daripada Y dan bukan juga fungsi daripada Z. Nah, artinya ini kita sebut sebagai holonomik. Ini juga didefinisikan sebagai holonomik. Artinya dia dapat berubah dengan tidak saling mempengaruhi. Nah, sementara jika koordinat dapat berubah tetapi saling mempengaruhi. Nah, ini kita sebut sebagai non-holonomik. Non-holonomik constraint.
Nah, seperti itu. Jadi itu juga termasuk perbedaan daripada holonomic dan non-holonomic constraint. Nah, seperti contohnya tadi sudah saya buat pada lingkaran itu, partikel pada lingkaran itu, pada permukaan lingkaran itu untuk untuk holonomik, saya bawa lagi ke gambar tadi, kalau ada yang masih ingat ya. Nah, jadi ini dia dapat berubah dan tidak mempengaruhi A ini ya, artinya jari-jari lingkaran ini A, dia dapat berubah sepanjang ini, tetapi A ini tetap di sini, tidak mempengaruhi ya. Dia bendanya berubah posisinya, tetapi jari-jarinya tetap A juga ya, di sepanjang ini. Tetapi kalau di dalam gas ini, dia berubah, otomatis fungsi ini berubah. Nah, kalau yang tadi nilainya tetap sama, Fx sama dengan A. Fx sama dengan A, artinya nilai A ini tetap dimanapun dia bergerak di sini. Artinya tidak mempengaruhi ya. Tapi kalau dia di sini, kalau dia bergerak, R-nya otomatis nilai R kecil dari A itu akan berubah. Nah, itu ya pengertian holonomik dan non-holonomik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, pernyataan kita yang berikutnya adalah anggap sebuah partikel, nah ini satu partikel ya, sebuah partikel pada koordinat X, Y, Z, fungsi daripada koordinat umum, nah ini sesuai dengan pernyataan kita yang pertama tadi, sistem harus kita generalize-kan koordinatnya. Awalnya kan koordinat sebuah partikel itu kan pada Newtonian kan cuma X, Y, Z. Nah, sekarang kita generalkan menjadi X itu menjadi ya fungsi daripada X, Q1, Q2, Q3. Nah, Q3 ini boleh juga saya buat X, QK, di mana K-nya 1, 2, dan 3. Nah, sama, Y juga fungsinya Y, Q1, Q2, Q3 sama dengan Y, QK. Nah, Z juga, Z, Q1, Q2, Q3 sama dengan Z, QK. Kok sampai 3? Nah, ingat tadi QK, saya bawa, kita pelan-pelan saja ya. Kenapa kita sampai 3 saja? Karena jumlah N kita sekarang, N-nya kita ambil dari 3N ya, 3N tadi. 3N, N kita ambil dari 3N, N sama dengan 3 dikali 1, jumlah partikelnya berarti 3 koordinatnya. Kalau jumlah partikelnya 1 kan tadi 1. 1 dikali 3, 3. Nah, dikurang M, M-nya kan belum ada. Sekarang kita M-nya kita anggap 0 dulu. Kita belum membatasi ya. Kita belum membuat berapa jumlah minimum persamaan. Kita anggap 0 dulu. Jadi N sama dengan 3 degree of freedom-nya untuk satu partikel. Jadi kita punya koordinat umum untuk satu partikel itu X sama dengan XQK, Y sama dengan YQK, Z sama dengan ZQK, di mana QK-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, jadi di sini kita akan, nah ini yang pertama tadi ya, 1. Yang kedua, anggap sistem merubah bentuk atau berubah ya, bukan mengubah. Anggap sistem berubah dari keadaan awal berubah
sedikit oleh Q1, Q2, Q3 ini ke sampingnya misalnya berubah sedikit ya. Nah, perubahan sedikit itu biasakan kita buat di dalam berubah sedikit, saya buat small change ya, sedikit. Nah, perubahan sedikit itu biasa kita buat lambangnya adalah del, sehingga di sini akan ada perubahan, yaitu Q1-nya akan berubah sejauh ditambah perubahannya del Q1, kemudian sama Q2 menjadi ditambah del Q2, Q3 ditambah del Q3. Nah, sehingga perubahan ini dapat kita ekspresikan menjadi, di belakang saya tulis ya, menjadi del X. Untuk del X-nya berarti sama dengan del X per del Q1 dikali delta, ini del ya. Perubahan small change atau perubahan itu saya buat del, ini lambang delta, ini lambang del parsial, jadi dibedakan. Delta daripada Q1. Nah, ini ditambah del X per del Q2, ini delta Q2, karena juga berubah terhadap Q2. Kalau berubah satu ya ketiga-tiganya juga pasti berubah ya. Ditambah del X per del Q3, delta Q3. Nah, sehingga ini dapat saya ekspresikan delta X ini sama dengan sigma N sama dengan, sigma N, K sama dengan 1. Ini bukan apa-apa ya. Sigma K sama dengan 1 sampai N del X per del QK dikali delta QK. Nah, jadi persamaan di atas ini dapat kita ekspresikan seperti ini. Nanti kita akan lihat gunanya. Nah, sekali lagi ini untuk del X, sehingga kita juga dapat mengekspresikan del Y, juga dapat kita ekspresikan seperti ini, delta Y, perubahan terhadap koordinat Y, yaitu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N del Y per del QK delta QK sama delta Z, ini juga dapat kita ekspresikan K sama dengan 1 sampai N del Z per del QK dikali delta QK, di mana K sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu, ingat tadi N adalah degree of freedom, derajat kebebasan partikel. Jangan sampai lupa. Kemudian degree of freedom, kemudian kita di sini tadi masih menganggap tidak ada batasan, belum ada ya, bukan tidak ada ya, belum kita terapkan paksaan atau tidak ada constraint sehingga M sama dengan 0. Nah, maka untuk tadi N sama dengan 1, maka N-nya sama dengan 3. N kurang M sama dengan 3. Untuk partikelnya 1 partikel, M-nya sama dengan 0. Nah, sehingga untuk menggambarkan satu partikel ini, kita perlu 3 minimum koordinat. 3 minimum koordinat. Nah, apa-apa itu? Apa-apa itu? X, Y, Z, X, Y, Z, dan perubahannya adalah del X, delta Y, dan delta Z, perubahan posisi. Kenapa kita perlu ekspresikan perubahan posisi ini, Pak? Karena biasanya ketika kita membahas gerak benda itu identik dengan perubahan posisi. Terserah, apabila kita membahas kerja, usaha, kita juga akan membahas perubahan posisi. Apabila kita bicara momentum, kita juga akan melihat perubahan posisi. Nah, seperti itu. Jadi, saya lanjutkan.
Setidaknya kita sampai ke koordinat umumnya hari ini ya, tidak sampai ke Lagrange. Jadi sekarang general koordinat sistem. Nah, ini general koordinat sistem. Kalau tadi ini kan koordinat untuk satu partikel. Kalau sistem lebih dari satu partikel, atau kalau lebih dari satu itu kan kita sebut sebagai sistem ya. Nah, maka dapat kita ekspresikan perubahannya itu delta XI itu sama dengan del XI dibagi dengan del QI, tidak lagi K ya. Maaf Q1, nanti saya buat I-nya, Q1. Kemudian delta Q1 ini ditambah dengan del XI, di bawahnya ini 1, berarti di sini del Q2 ditambah perubahannya delta Q2. Nah, ditambah nanti di sini akan ada del XI per del QK tentunya, karena Q ini naiknya dari 1 sampai K ya. Nah, yang nilai K itu sendiri maksimumnya adalah N. K itu nilainya 1 sampai N. Nah, di mana ini dikali dengan delta QK. Sehingga saya dapat menulis delta XI, saya buat secara umum, adalah sigma, ini dapat saya nyatakan, mulai dari K sama dengan 1 sampai N, N adalah derajat kebebasan sistemnya, dikali dengan del XI dibagi dengan del QK, kan? Del QK dikali delta QK. Nah, jadi ini kita sebut sebagai koordinat umum sistem. Tetapi ingat, koordinat umum ini apanya? Ini adalah perubahannya ya, perubahan posisi, small displacement ya, perpindahan posisi. Kalau posisinya secara umum ya dapat kita nyatakan di dalam, kalau posisi secara umum ya berarti X, Y, Z posisi secara umum. Tetapi kalau perpindahan, displacement, itu kita nyatakan di dalam delta. Sama, ini dapat kita nyatakan di dalam delta YI dan juga di dalam delta ZI. Nah, ini sama sebelahnya, hanya kita rubah X-nya menjadi Y dan Z. Oke, seperti itu. Sekarang, sebelum kita lanjutkan, ada lagi yang harus kita definisikan, yaitu ada aktual displacement, dan ada, nah ini mantap ini, ada virtual displacement. Nah, perpindahan aktual itu nyata, dan perpindahan virtual ya, perpindahan virtual. Nah, jadi perpindahan nyata itu, displacement itu, nah misalkan DRI, nah elemen DRI, nah kemudian dan sebuah virtual displacement itu dinyatakan dengan notasinya adalah delta RI. Nah, sebetulnya R, ingat R itu ya vektor. Tidak ada masalah ya, tidak ada beda dengan X, Y, Z tadi ya sama saja. Tadi X karena kita menggunakan sistem koordinat kartesian. Kalau R, theta berarti dia koordinat polar ya. Nah, di mana di sini saya ingin menjelaskan jika ada sebuah massa diberikan atau diganggu dengan gaya F, jika ada sebuah massa diberikan gaya F misalkan, sebuah massa diberikan dengan gaya F, otomatis dia akan pindah dari
Kira-kira perpindahannya nyata atau virtual? Pasti perpindahannya adalah perpindahan nyata atau aktual, yaitu dari RI ke, nah pasti ke RI ditambah DRI. Nah, ini kita sebut juga sebagai aktual ya, sebagai aktual, perpindahan aktual. Nah, kemudian sehingga kita di sini ya dapat mengekspresikan persamaan ini dari beberapa persamaannya, sehingga dapat diekspresikan dengan beberapa persamaan. Nah, sebaliknya kalau dia virtual displacement itu, nah di sini contohnya adalah sebuah pendulum sebentar. Nah, jadi di sini dicontohkan untuk virtual displacement ini, misalkan sebuah pendulum yang panjang talinya L, nah yang panjang talinya L, kemudian pindah dari L, theta, nah L, theta pindah ke L, theta ditambah d theta, nah, otomatis dia misalkan berpindah ke titik di sini misalnya. Dia semakin jauh misalnya ke sini. Nah, dari sini satu, keadaan kedua di sini berarti ini sekarang adalah d theta, sudut yang perpindahannya ini. Nah, kemudian panjang talinya adalah L. Nah, jadi perpindahan seperti ini kita sebut sebagai perpindahan virtual. Kenapa? Kenapa ini kita sebut sebagai perpindahan virtual? Di sini disebutkan mana tadi ya? Di sini disebutkan we shall cause a virtual displacement resulting in virtual work. In some displacement, the relative orientation of distance between particle remain. Nah, jadi kenapa ini disebut perpindahan virtual? Karena sebetulnya jarak dari sebuah massa di sini pada pendulum ini, jarak dia ke titik pusat daripada rotasinya ini tidaklah berubah ya. Nah, jadi tidak berubah, tetapi justru perubahannya itu sekarang adalah pada tetanya ini, pada lintasan. Sementara jarak relatif dia terhadap pusat rotasinya ini tidak berubah. Jadi dipandang seperti itu. Kita memandang terhadap titik awalnya. Tetapi titik awalnya ini ya berubah sejauh d theta ini. Sementara titik dia terhadap titik awalnya itu dianggap ke titik rotasinya. Berbeda dengan benda tadi, titik awalnya di sini, kemudian titik awalnya di sini, titik 0, dia berada di sini. Nah, sekarang di sini 1, dan keadaan keduanya dia ke sini. Nah, otomatis ini ada DRI tadi, artinya dia berubah terhadap posisi awalnya. Nyata perubahannya terhadap posisi awal, itu aktual. Tetapi virtual itu dia tidak berubah terhadap posisi awal, tetapi pada prinsipnya dia itu berubah posisi, tetapi bukan terhadap posisi awal.
Nah, bukan terhadap posisi awal itu ya posisi awal relatif terhadap panjang L. Tetapi kalau relatif terhadap theta ya dia akan berubah ya. Sementara sekarang koordinat kita adalah ada koordinatnya L dan ada koordinatnya theta. Nah, artinya virtual displacement itu ada koordinat yang tidak berubah ketika suatu benda berubah. L, theta misalnya seperti itu. Kalau ini koordinatnya kan satu ya, X saja koordinatnya. Artinya kalau dia berubah ya X pasti berubah. Dalam ini kan R ya, kalau DR-nya berubah ya R-nya berubah. Kalau ini theta-nya berubah, L tetap tidak berubah. Jadi itu perbedaan aktual dan virtual displacement. Baik, sekarang satu lagi yang akan saya sampaikan. Nah, kita sudah bicara masalah koordinat, sekali lagi koordinat. Nah, baik itu koordinat atau displacement, perpindahan koordinat. Ada dua, ada koordinat dan ada perpindahan koordinat. Nah, ya ini kedua-duanya sama-sama kita generalisasi atau generalize-kan. Nah, sekarang ada yang harus kita generalize-kan lagi, yaitu nah, ini yang kedua, gaya ya. Jadi generalize force. Gaya yang digeneraliskan atau yang gaya umumnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita pandang satu partikel dulu. Sama seperti tadi kita anggap dia satu partikel. Nah, jadi single particle ya. Single particle. Nah, kita tahu bahwa jika sebuah gaya F ini kita kerjakan terhadap suatu benda M, nah kita tahu bahwa usaha yang diberikan oleh gaya ini terhadap benda M itu sama dengan besarnya gaya yang kita berikan itu dengan berapa displacement-nya, perpindahannya. Nah, seperti itu. Sehingga ini dapat kita tuliskan juga sebagai kalau kita bicara masalah koordinat kartesian, otomatis ketika saya mendorong M ini kemungkinannya pasti ada 3 geraknya, X, Y, Z. Nah, sehingga ini dapat saya tulis Fx dx ditambah dengan Fy dy ditambah dengan Fz dz. Kalau delta boleh saya buat del, maaf ya. Ini saya buat del z, perubahan small change in delta z, small change in delta y, small change in delta z. Itu adalah kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap single particle. Nah, sekarang dapat kita sederhanakan persamaan ini, atau kita bukan sederhanakan sebetulnya, tetapi kita generalkan. Kita generalkan itu kita buat dia bisa berlaku umum, sehingga delta W usaha sama dengan saya buat di sini sigma n ini dari K sama dengan 1 untuk general koordinat. Nah, kita tulis F X del X per del Q K, nah, tambah Fy del Y per del QK tambah Fz del Z per del QK. Nah, ini dikali dengan gaya dikali dengan perubahannya. Berarti perubahannya adalah delta QK. Nah, ini adalah usaha